Kenapa Yesus bisa menjadi Allah dan sekaligus utusan? Pertanyaan ini cukup banyak diterima Kristen. Bagaimana bisa yang mengutus dan yang diutus adalah satu Allah yang sama? Ini yang gagal dipahami banyak orang. Di dalam ajaran Kristen, Allah itu adalah pribadi yang transenden. Yang dimaksud dengan transenden adalah Allah tidak terpengaruh oleh ruang, waktu, dan materi. Dia sudah ada sebelum segala ruang dan waktu ada. Dia adalah roh Allah yang tidak terbatas, sehingga dia lebih besar dari alam semesta. Oleh karena keberadaannya yang transenden, maka dia tidak terpengaruh ataupun mempengaruhi alam ini. Oleh karena itu, untuk memulai penciptaannya, Allah mengeluarkan sebagian rohnya untuk dinyatakan secara imanen. Ini adalah suatu kondisi yang terbatas oleh ruang dan waktu. Rohnya yang keluar dan menjadi perantara antara Allah yang transenden dengan dunia yang imanen ini kemudian kita kenal sebagai anak tunggalnya. Anak tunggalnya inilah yang menjadi jalan bagi kuasa Allah untuk menciptakan segala sesuatu di alam ini. Setelah dia selesai menciptakan langit dan bumi, anak tunggalnya pun bertahta di atas kerajaan sorga. Pada saat anak tunggalnya ini turun ke dunia 2000 tahun lalu, dia menyandang dua status sekaligus, yaitu sebagai Allah dan juga sebagai utusan. Tidak sulit menjelaskan dia menyandang status sebagai Allah, karena dia tidak lain adalah roh Allah sendiri yang keluar dari dalam Allah yang transenden. Tapi bagaimana bisa dia disebut utusan? Bisakah Allah mengutus dirinya sendiri? Untuk memahami masalah ini, maka kita harus melihat kata di dalam bahasa Yunani, yaitu apostelo. Kata ini mempunyai arti mengutus atau mengirim, atau dari suatu titik awal yang jauh menuju titik awal yang lebih dekat ke target. Ini sangat tepat digunakan dalam kasus ini. Karena walaupun Allah itu transenden terhadap ruang dan waktu, namun anak tunggalnya tidak demikian. Anak tunggalnya itu imanen dan hanya bisa berada di satu tempat pada suatu waktu. Jadi kata mengirim atau mengutus anak tunggalnya ini sangat tepat, karena dia turun dari sorga yang sangat jauh bagi kita, untuk tinggal di antara umatnya dan menjalankan rencana penebusan. Tentu masih ada yang akan mengatakan, tapi jika Yesus adalah Allah sendiri, kenapa masih dikatakan mengutus? Yesus Kristus adalah bagian dari eksistensi roh Allah yang tidak terbatas, yang diutus untuk kita. Dia menjadi representasi dari keseluruhan eksistensi Allah yang terlalu besar dan terlalu sulit untuk panca indera kita pahami. Tentu dia adalah Allah sendiri, jadi apakah salah jika dikatakan Allah mengirim bagian dari dirinya sendiri? Ada sebuah berita di internet yang menuliskan, Francis Ngannou berhasil mengirim pukulan keras nan akurat tepat di wajah setipe Miocic. Bukankah pukulan atau tinju ini masih bagian dari diri Francis Ngannou? Tapi tidak ada yang keliru dari pemakaian kata mengirim di dalam berita ini. Bahkan dalam kasus anak tunggalnya, pemakaian kata apostelo lebih tepat lagi, karena Allah Bapa berdiam di alam yang transenden, sedangkan anak tunggalnya berdiam di alam yang imanen sebagai gambar dan rupa dari Allah yang tidak terlihat. Untuk saudara-saudara di Islam yang masih bingung, bisa kami jelaskan di sini bahwa Allah di dalam ajaran Islam itu, posisinya sama dengan anak tunggal Allah di dalam ajaran Kristen. Karena dalam kisah Isra Miraj Muhammad bisa berkomunikasi dengan Allah mengenai penetapan sholat 5 waktu. Di dalam konsep Kristen mengenai Allah Bapa, tidak ada satupun yang bisa melihat atau mendengar Bapa selain anak tunggalnya yang menjadi perwakilan Allah yang transenden untuk berbicara di alam imanen ini. Mudah-mudahan video ini bisa membantu Anda memahami konteks dari Allah mengirim anak tunggalnya ke dunia ini.